Kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra masih terus diproses pihak kepolisian. Belum berhasil membekuk Dito dan memanggil Nindi Ayunda, polisi langsung memanggil adik sang penyanyi itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kepemilikan senjata api ilegal milik Dito. Sengkarut permasalahan Dito kini menyeret keluarga Nindi. Apalagi Mabes Polri beberapa waktu lalu sudah mengultimatum siapapun yang mengetahui keberadaan Dito atau dengan sengaja menyembunyikan tersangka kasus senjata api ilegal bakal segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Lantas benarkah saat penggeledahan di kediaman Dito, adik Nindi berada di lokasi tersebut hingga ia harus berurusan dengan hukum? Saya belum tahu ya. Yang jelas pemeriksaan terkait dengan itu. Saksi, ya, terkait dengan kepemilikan senjata. Kan ada penggeledahan, kemudian ditemukan kembali senpi jenis airsoft gun. Nah, pemeriksaan itu terkait dengan ditemukannya itu. Sebelumnya bahwa telah dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan kembali terhadap rumah, ya. Kemudian ditemukan kembali ada senjata jenis airsoft gun, ya. Nah, tentu pemeriksaan besok hari ini Kamis terkait dengan masalah kepemilikan, ya. Itu kan ditemukan apakah senjata itu milik saudara DM ataukah miliknya siapa. Nah, ini nunggu pemeriksaan selesai. Pemeriksaan itu dilakukan pada hari ini Kamis dan kepada saudara NA-nya besok. Gara-gara Dito Mahendra tak pernah memenuhi panggilan polisi hingga akhirnya kini menjadi tersangka atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal, keluarga Nindi jadi ikut terseret. Meski sang adik telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak Bareskrim Polri pada 25 Mei lalu, Nindi sepertinya tampak santai seperti tak ada beban meski namanya mulai terseret dalam kasus Dito Mahendra. Nanti aja lah ya, saya kan belum dipanggil, belum ini, jadi belum bisa kasih ini ya, belum bisa kasih statement. Intinya kan saya nggak ada keterkaitan di case-nya ya, pokoknya nanti tunggu aja lah, ya Mbak, karena soalnya simpang siur, kayaknya ini itu gitu, jadi nanti tunggu aja. Enggak lah, nggak keseret lah, nanti lihat nanti aja ya, udah ya. Lantas benarkah sikap santainya Nindi lantaran dirinya sudah mendapat perlindungan hukum oleh lembaga LPSK lantaran ia pernah mengalami teror oleh orang tak dikenal berbadan tegap serta saat sesi perjalanan ke Palembang beberapa waktu lalu? Kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang. Saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI. Dan hari ini setelah sang adik diperiksa, pihak berwajib juga bakal langsung memeriksa Nindi terkait kasus yang sama, dugaan kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Lantas akankah Nindi bakal memenuhi panggilan polisi atau justru bakal mangkir untuk kedua kalinya? Saksi, ya. Saksi, jadi dua-duanya sebagai saksi. Waktu itu sudah ada pemanggilan tanggal 5, suratnya datang tanggal 5, saya dipanggil juga tanggal 5, terus saya berangkat juga ke Bangkok tanggal 5. Jadi kan biasanya kalau bersurat itu kan harusnya jauh-jauh waktu. Ini suratnya datangnya tanggal 5, saya dipanggilnya juga tanggal 5. Jadi
makanya nggak bisa datang. Lantas benarkah Nindi sama sekali tak mengetahui keberadaan orang terdekatnya yang sempat memberikan kejutan ulang tahun untuknya? Benarkah Dito masih berada di sekitar Indonesia? Ya, nanti tunggu aja, karena kan ada waktunya, itu nanti tunggu aja pasti muncul. Iya, tadi saya juga titip pesan kan, maksudnya yang kalau nanya-nanya soal senjata apa segala macam, selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat ya gitu loh. Dan kalau dibilang ada 9 dan tidak ada surat itu kan, apa tadi Bang? Airsoft gun ya. Airsoft gun itu kan tidak ada perlu surat. 6 itu ada suratnya, tapi lagi masih diproses sidik di penyidikan ya. Gitu jadi nggak tahu saya, udah nggak ada itu kan. Nanti lagi ya Mas ya, udah close itu ya. Udah close. Di tempat terpisah, kasus penganiayaan terhadap David Ozora atas tersangka Mario Dendi dan Shane Lucas sudah P21 atau berkas perkaranya sudah rampung. Dengan status itu, maka semakin dekat jadwal Mario Dendi dan Shane menghadapi sidang. Butuh waktu yang cukup lama, 2 bulan 22 hari. Berkas kedua pelaku kekerasan tersebut akhirnya lengkap dan siap disidangkan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Shane Lucas Rotua pengundoyan Lumba Toruan. Tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan satu kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Sedangkan kami mempunyai waktu untuk menentukan sikap selama 2 kali kesempatan, yaitu 14 hari pertama dan 14 hari kedua sehingga total 28 hari. Ya saya jalanin aja saya. Sangat menyesal mas tentunya. Sebenarnya kami yang menjadi pertanyaan bersama ya, padahal pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan belum kunjung selesai. Ini menjadi pertanyaan bersama dan kami pun juga bingung kenapa ini kok susah sekali kita ingin menuntut dan mencapai keadilan di negeri ini, bahwa untuk pelaku utama itu tidak dimulai-mulai. Ini menjadi perhatian dan juga keprihatinan besar, tidak hanya bagi kami selaku pemerhati hukumnya, tapi bagi seluruh elemen masyarakat yang memperhatikan penganiayaan terhadap anak. Kurang lebih seperti itu. Sebanyak 17 orang saksi dari Mario bakal dihadirkan dalam persidangan, sedangkan untuk Shane 16 orang saksi. Dan dalam berkas perkara kedua tersangka tersebut, ada keterangan dari para ahli dengan jumlah masing-masing 5 orang. Meski berkas telah rampung, namun tak menutup kemungkinan pihak kejaksaan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik. Jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Shane 16 orang. Dan jumlah ahli sebanyak 5 orang dan sama untuk Shane juga 5 orang. Lalu saya dapat sampaikan pula bahwa barang bukti di dalam berkas perkara ada sebanyak 21 item barang bukti. Untuk proses tahap 2 tentunya sesuai dengan ketentuan kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan proses tahap 2 tersebut. Pihak kejaksaan menyebut jika satu dari 17 saksi Mario merupakan Jonathan Latumahina, ayah dari korban penganiayaan David Ozora. Untuk beberapa saksi yang disebutkan tadi memang ada yang masuk ke dalam daftar saksi, Mas, yaitu Saudara Jonathan.
Tapi untuk saksi-saksi yang lain mungkin nanti akan kita tampilkan kemudian khususnya setelah tahap 2 saja. Tapi yang tadi Mas sebutkan ada satu yang memang ada di dalam daftar saksi. Sudah ada tentunya, tapi nanti akan kami sampaikan pada saatnya. Yang pasti kita meminta untuk setiap pelaku itu diproses seadil-adilnya. Tentu kita juga mengapresiasi ya kerja kepolisian, kemudian juga terutama kami dari pihak keluarga juga sangat apresiasi kepada teman-teman LBH-GP Ansor ya, karena dari awal sampai sekarang kita itu menyerahkan untuk proses hukumnya ke LBH-GP Ansor. Tegakkan keadaan setegak-tegaknya, siapapun yang terlibat tolong, karena aku rasa 20 tahun udah bukan anak kecil, kayaknya dia udah tahu deh mana benar mana salah gitu, jadi harusnya dia tahu yang dilakukan salah dan dia siap menanggung resikonya.